Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ardha mahda wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal asatidzah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita untuk mengkaji kitabullah Al-Qur'an Al-Karim dari segi tahsin al-qiraah, perbaikan bacaan Al-Qur'an. Cabang ilmu di dalam Al-Quran sangat banyak. Ada yang berkaitan dengan tafsirnya, ada yang berkaitan dengan bahasanya, dan sebagainya. Namun kesempatan kali ini kita akan mengkaji dari segi tahsin atau tajwid. Jamaah yang dimuliakan Allah, para asatidzah, berangkat dari ayat di surah Al-Muzammil ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Dari terjemahan yang kita pegang di mushaf-mushaf yang ada, diartikan atau lebih dari seperdua itu dan baca Al-Quran itu dengan perlahan. Namun potongan ayat warattilil Qur'ana tartila ini memiliki makna yang lebih mendalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman memakai fi'il amr, ya, kata perintah warattil. Hukum asal dari perintah adalah wajib. Allah memerintahkan, ya, Allah memerintahkan, mewajibkan untuk apa? Warattilil Qur'an, untuk kita membaca Al-Quran secara tartil. Kemudian di akhir ayatnya ada lagi penekanan. Ini dinamakan maf'ul mutlaq, ya, takkid, ya, penekanan. Warattilil Qur'ana tartila, ya. Setelah Allah memerintahkan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, tartila diartikan dengan sebenar-benar tartil, ya, dengan sebenar-benarnya. Sehingga memang para ulama di sini mengambil kesimpulan hukum membaca Al-Quran dengan tajwid adalah wajib hukumnya, fardhu 'ain. Adapun mempelajari tajwid dari segi teori, ya, itu fardhu kifayah hukumnya. Artinya ketika ada sebagian orang yang sudah mempelajari, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk mempelajarinya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan, ya, pembahasan kita berkaitan dengan praktek, karena ini hal yang mendesak, ya, untuk diketahui oleh seluruh kaum muslimin apapun profesinya. Ya, tidak boleh kita beranggapan saya profesinya bukan guru ngaji, maka tidak wajib bagi saya. Tidak, ya, tidak ada pengecualian. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardhu 'ain, wajib semua. Nah, ya, tentu kewajiban ini diperuntukkan bagi orang-orang yang belajar, ya. Adapun orang-orang awam yang belum sampai ilmu padanya tentang mempelajari membaca Al-Quran dengan tajwid, maka tidak bisa kita katakan dia berdosa karena belum sampai ilmu kepada mereka. Para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam satu pentafsiran, walaupun masih terjadi perselisihan apakah benar pentafsiran tersebut, ya, makna dari kata tartila ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tartila itu artinya tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, ya,
Tartila itu artinya tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Apa maknanya? Mentajwidkan huruf. Ya, jadi perintah Allah membaca tartil itu maksudnya tajwidkan huruf. Tajwid itu sama dengan tahsin yang artinya memperbaiki. Jadi yang dimaksud dengan tartil adalah memperbaiki pengucapan huruf. Menjadi pertanyaan kita, kenapa kok bukan ayat? Kok huruf yang disampaikan? Karena para ikhwah yang dimuliakan Allah, tidak mungkin kita bisa mengucapkan satu ayat secara sempurna sebelum satu kalimatnya sempurna. Tidak mungkin kita bisa mengucapkan satu kalimat sempurna sebelum satu katanya sempurna. Tidak mungkin kita bisa mengucapkan satu kata sempurna sebelum satu hurufnya sempurna. Maka kunci awal untuk kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah mempelajari pengucapan huruf. Makanya sesuailah dengan apa yang diucapkan Ali bin Abi Thalib, tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat-tempat berhenti dalam membaca Al-Quran. Para asatidz yang digunakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk pertemuan kali ini ya, insyaallah taala kita akan mengkaji makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Sebelum kita mempelajari tahsin di surah-surah di dalam Al-Quran, ya. Jadi kita terlebih dahulu mempelajari makharijul huruf, ya, tempat-tempat keluarnya huruf. Mengapa ini menjadi hal yang penting, ya? Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala pernah berkata, "Idh wajibun 'alaihim muhakkam qabla asy-syuru'i awwalan an ya'lamu makharijal hurufi was-sifati liyalfidhu bi afsahil lughati." Sangat diwajibkan bagi seseorang yang sebelum dia membaca Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, ayya'lamu, terlebih dahulu dia mengetahui. Apa yang wajib dia ketahui terlebih dahulu? Makharijal hurufi was-sifati, tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya. Nah, masalah sifat huruf ini ada pembahasan yang cukup panjang, ya. Agar apa kita mempelajari makharijul huruf terlebih dahulu, ya, liyalfidhu bi afsahil lughati, agar kita bisa mengucapkan dengan bahasa yang paling fasih, maksudnya dengan baik dan benar pengucapannya. Karena kenapa? Ketika kita tidak mempelajari makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, ya, dikhawatirkan akan terjadi pertukaran huruf. Contoh misalnya di dalam surah Al-Ikhlas, Allah berfirman di ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwa bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, kata qul di sini kita lihat kata qul ini memakai huruf qaf atau kaf. Huruf qaf. Ya. Ketika kita mengucapkannya dengan mengganti huruf kaf, kul, sudah merubah makna. Beda artinya antara qul dengan kul. Ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa, ya, satu. Tapi kalau kita ganti kul menjadi kul huwallahu ahad, apa maknanya, ya? Kul artinya makanlah. Nah, inilah pentingnya mempelajari makharijul huruf. Maka para ulama pun menyimpulkan dari sekian banyak pembahasan di dalam ilmu tajwid, ya, nanti di dalam ilmu tajwid itu luas, ya. Ada pembahasan mad, panjang pendek, ya, dengung, idhar, idgham dan sebagainya, banyak sekali pembahasannya. Namun dari sekian banyak pembahasan yang paling penting, ya, paling diutamakan untuk dipelajari dan mendesak harus dipelajari adalah makharijul huruf, ya, tempat keluarnya huruf. Agar apa? Agar kita tidak jatuh ke dalam ada diistilahkan para ulama namanya al-lahnul jali, kesalahan yang jelas. Kesalahan yang jelas sepakat ulama untuk keharamannya dipraktikkan, tidak boleh. Ya, ada 4 kesalahan yang jelas itu: merubah huruf, merubah harakat, menambahkan huruf, mengurangi huruf. Kita ulangi. Yang pertama, merubah huruf. Kedua, merubah harakat. Ketiga, menambahkan
huruf. Keempat, mengurangi huruf. Ya, kita ulangi ya, sebelum banyak-banyak materi disampaikan harus doa dulu nih materinya ya. Kesalahan yang jelas ada 4 macam. Dikenal namanya al-lahnul jali. Al-lahnul jali artinya kesalahan yang jelas. Ada 4 macam kesalahan yang jelas itu. Yang pertama apa? Merubah huruf. Ayo, para akhwat di luar juga bersuara. Nah, coba dites dulu yang para akhwat di luar. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? 4? Masya Allah. Nah, sekarang bapak-bapak. Ya. Yang pertama? Merubah huruf. Yang kedua? Merubah halaman. Yang ketiga? Menambah huruf. Menambahkan huruf. Yang keempat? Mengurangi huruf. Ini 4 kesalahan jelas yang tidak boleh dipraktekkan. Kenapa? Yang pertama, contoh misalkan berubah huruf. Tadi kita sudah contohkan. Kata kul dirubah menjadi kul, berubah maknanya. Ya. Yang kedua, merubah harokat juga bisa merubah makna. Contoh misalkan di dalam surah At-Taubah ayat 4, silakan yang bawa mushaf buka surah At-Taubah ayat 4. Kalau tidak ayat 4, ayat 3 sepertinya. Oh, ayat 3, maaf, ayat 3. Ayat 3 di surat Taubah atau surah Baroah. Di dalam ayat 3, Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Nah, silakan dilihat. Sudah ketemu belum para akhwat? Ya, kalau tidak ketemu nanti bisa lihat di layar, ya. Bisa lihat di layar. Baik. Potongan ayat Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Kalau demikian teksnya, maka maknanya bahwasanya Allah dan Rasulnya bari'un minal musyrikin, berlepas diri dari orang-orang musyrik. Itu kalau wa rasuluh, lamnya harokatnya dhammah. Lihat di luar, ini harokatnya ini dhammah kasrah fathah ini. Dhammah. Wa rasuluh, kalau artinya kalau tertulis dhammah, maka artinya tadi bahwasanya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Tapi ketika wa rasuluh ini lamnya diganti kasrah, jadinya bagaimana bacanya? Wa rasulih. Maka maknanya berubah, bahwasanya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Wal'iyadzubillah. Dan ini tidak mungkin, ya, masa Allah berlepas diri dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merubah harokat pun bisa merubah makna, ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Menambahkan huruf, ya. Nah, menambahkan huruf ini ya sesuatu yang tidak diperbolehkan juga, ya. Contoh misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu ditambahkan waw akhirnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi diperbolehkan juga, ya. Nah, kemudian yang terakhir mengurangi huruf. Misalkan alhamdu, ya, alhamdu lam mimnya dihilangkan. Nah, alhamdu jadi alhad, ya. Ini juga mengurangi huruf, ya, tidak diperbolehkan. Kenapa dinamakan al-lahnul jali? Kesalahan yang jelas karena jelas salahnya. Maksudnya itu di luar keumuman orang dalam membaca. Misalkan ada orang baca, ya, walaupun dia tidak pernah belajar tajwid, ya, tapi dia pernah baca Quran. Ketika ada orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita tahu itu salah atau betul? Ya, itu salah. Intinya dia sudah pernah baca Al-Quran, ya,
dan dia dengar orang baca begitu, pasti itu suatu kekeliruan, ya. Makanya dinamakan al-lahnul jali karena jelas sekali salahnya. Orang semua yang pernah baca Quran tahu itu salah, ya. Ini bisa dipahami, ya. Nah, ini yang pertama. Ya, jadi ada kesalahan yang jelas. Nah, yang kedua ada namanya istilahnya al-lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi. Kesalahan yang tersembunyi itu terbagi dua lagi. Ada kesalahan tersembunyi yang jelas, ada kesalahan tersembunyi yang tersembunyi. Nah, silakan ditulis, ya. Ada kesalahan tersembunyi yang jelas, ada kesalahan tersembunyi yang tersembunyi. Nah, apa ini maksudnya, ya? Kesalahan tersembunyi yang jelas itu diketahui bagi orang yang sudah belajar tajwid, walaupun belum mendalam, ya. Dasar-dasar ilmu tajwid dia ketahui. Contoh, saya baca dua bacaan, silakan para asatidzah menilai mana yang betul, ya. Saya baca, ya. Yang pertama, minha, ya. Yang kedua minha. Yang pertama minha, yang kedua minha. Baik, silakan dinilai. Yang betul yang pertama atau yang kedua? Pertama. Yang pertama. Yang di luar yang pertama, yang kedua? Hah? Baik. Pertanyaannya kenapa yang dua salah? Karena nunnya disamarkan, yang benar dijelaskan. Nah, kan kita tahu ini, ya. Contoh lagi. Yang pertama adalah baca inna a'tainakal kautsar. Yang kedua inna a'tainakal kautsar. Yang pertama tadi inna a'tainakal kautsar. Yang kedua inna a'tainakal kautsar. Yang benar yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kenapa yang salah pertama? Gunanya masih kurang. Nah, ini kita tahu, ya. Tapi orang-orang awam belum tentu tahu, ya, belum tentu tahu. Nah, kita yang sudah pernah belajar walaupun masih dasar-dasarnya saja insya Allah. Ada lagi kesalahan tersembunyi yang tersembunyi. Nah, ini yang langka, ya. Maksudnya kecuali orang-orang yang sudah betul-betul mendalami, ya, ilmu tajwid, insya Allah dia akan terasa, gitu, ya, di mana kesalahannya. Coba silakan diperhatikan. Saya mencontohkan dua bacaan, ya. Silakan para asatidzah menilai, ya, dua bacaan ini, ya. Dan untuk musyrifah, ya, yang sudah ini pembahasan sudah saya bahas di hari Jumat, ya. Musyrifah yang ikut di hari Jumat, saya kira tutup mulut dulu, ya. Insya Allah sudah tahu itu, ya. Nah, jadi yang tidak ikut saja, ya. Baik, saya contohkan. Silakan dinilai, ya. Khususnya bapak-bapak, ya. Ini kan calon-calon imam, ya. Jadi kan selesai pelatihan ini kan imam kita sebar, ya. Baik. Yang pertama saya contohkan. Silakan didengarkan, ya. Yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Yang kedua, inna a'tainakal kautsar. Silakan. Di mana Pak Salim? Kira-kira yang salah yang mana, yang benar yang mana? Yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Yang kedua, inna a'tainakal kautsar. Silakan dinilai. Kira-kira yang betul yang pertama atau yang kedua? Iya. Cukup dua kali saja. Baik. Ya, apa kira-kira yang betul?
Ya pasti akan terjadi khilafiyah di kalangan para ulama ya. Ada yang pilih satu, ada yang pilih dua ya. Baik. Saya sampaikan. Kekeliruannya di mana? Ya. Yang pertama itu salah. Yang kedua benar. Nah, tapi kalau kita memilih yang pertama salah, kira-kira salahnya di mana? Benarnya dan apa benarnya? Kalau kurang-kurang semuanya sama. Hah? Rohnya sama juga. Nah, salahnya di pengucapan inna juga sebenarnya, tapi bukan masalah lamanya gunanya, tetapi ada penambahan huruf iya yang pertama. Ya, seolah-olah itu setelah i ada ya baru nun. Tadi saya baca yang pertama inna ada jeda diucapkan huruf ya itu. Inna yang benar inna bukan inna. Nah, di situ. Ini kesalahan tersembunyi ya, karena saking tersembunyinya ya. Contoh yang lain, silakan ini kira-kira mana yang benar ya. Yang pertama saya baca. Sabbihisma rabbikal a'la. Yang kedua, sabbihisma rabbikal a'la. Yang pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Yang kedua, sabbihisma rabbikal a'la. Nah, yang mana salahnya? Salahnya di akhir. Yang pertama saya menambahkan hamzah. Sabbihisma rabbikal a'la. La berhenti la. Yang benar a'la. La bukan la, terhenti. Dan masih banyak lagi di dalam Al-Quran itu ya. Kalau kita kaji sekarang habis waktunya. Nah, baik, jadi ini sebagai pengantar ya, bahwa ternyata Masya Allah bacaan Al-Quran ini sangat penting untuk diketahui. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ya dua makhraj saja ya, dua makhraj. Totalnya itu semua makhraj itu ada 3 ya, ada 3, tapi kita cukupkan pada kesempatan kali ini 2 makhraj saja. Baik. Nah ini ada 5: al-jawf, al-halqu, al-ahruful lisan, al-syafatan, al-khayshum. Nah sekarang kita masuk kepada pembahasan al-jawf. Al-jawf ya, al-jawf artinya ini. Wa yushmilu tajwiful halqi wa tajwiful fami ya. Atau wa yashmilu tajwiful halqi wa tajwiful fami. Artinya mencakup tajwiful halqi, rongga tenggorokan. Ini warna apa ini? Ungu. Nah, ini rongga tenggorokan. Tajwiful fami, rongga mulut. Jadi warna ungu dan hijau ini merupakan al-jawf. Al-jawf artinya apa? Jadi kalau bahasa Indonesianya rongga tenggorokan dan mulut. Ini tajwiful halqi wa tajwiful fami, artinya ini rongga tenggorokan dan rongga mulut ya. Materi saya pakai bahasa Arab semua ya, jadi harus bersabar ya belum bisa bahasa Arab ya, karena memang yang saya punya filenya bahasa Arab semua. Ini rongga tenggorokan, tajwiful fami, rongga mulut. Bisa dipahami di luar? Ya, nanti untuk yang belum paham ya, nanti silakan bertanya ke Musyrifah Al-Qom ya yang di luar ya. Insyaallah banyak yang sudah paham. Nah, apa huruf yang keluar dari situ? Ada 3 huruf. Al-aliful maddiyah, al-wawul maddiyah, al-ya'ul maddiyah. Intinya 3 huruf mad. Mad itu artinya panjang. Contoh misalkan huruf ba bertemu alif maddiyah. Ba ketemu alif dibacanya bagaimana? Ba panjang. Ba ketemu waw. Bagaimana ba ketemu waw?
Ba ketemu ya, di ya, maksudnya ba ya, ba kasrah ketemu ya, di. Nah, ketika kita mengucapkan panjang huruf itu dia melewati rongga tenggorokan dan mulut, ya. Nah, rongga tenggorokan dan mulut. Jadi ketika kita mengucapkan ba itu terdengar suara panjang ba. Suara yang keluar itu melewati rongga tenggorokan dan mulut. Ba. Kalau doma bu juga mengalir melewati rongga tenggorokan dan mulut. Ya, di ya ketika panjang itu melewati rongga tenggorokan dan mulut. Nah, makhraj ya atau tempat keluar itu terbagi dua macam. Ada yang ketika diucapkan dia tidak bersandar kemana-mana. Contohnya 3 huruf ini dia tidak bersandar, dia hanya lewat saja, ya. Kemudian kalau ada huruf-huruf yang dia bersandar ke tempat keluarnya. Contoh misalkan huruf ba. Coba kita ucapkan abu. Silakan ikuti abu. Abu. Baik, ba di mana? Kita ucapkan terasa di mana? Di ba di mana? Di bibir, ya nggak apa-apa, bicara saja ya. Oke, sekarang kita ucapkan huruf dal misalnya ade. Di mana huruf dal? Ujung lidahnya bertemu dengan langit-langit. Baik. Sekarang huruf kha, coba af. Huruf kha di mana? Di tenggorokan. Oke. Ini huruf-huruf yang ketika kita ucapkan kita tahu tempatnya, terasa. Tapi kalau huruf mat, alif, waw, ya ini ketika diucapkan tadi dia hanya lewat aja dari rongga tenggorokan dan mulut. Ba, bu, bi, lewat semua. Paham tidak ini sampai sini? Ya. Nah, sebelum kita lanjut ini lebih jauh, di sini sudah paham ya? Ya, nanti kalau ada pertanyaan, insya Allah nanti setelah ini ya. Ya, cukup untuk huruf yang keluar di rongga tenggorokan dan mulut. Sekarang kita masuk ke huruf yang keluar di tenggorokan. Tenggorokan itu terbagi 3 bagian, ya. Tenggorokan terbagi 3, ya. Ini saya artikan saja. Yang pertama itu artinya pangkal tenggorokan, tempat keluarnya huruf hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Hamzah dan ha keluarnya di sini, pangkal tenggorokan. Ini pangkal tenggorokan namanya. Nah, hamzah dan ha itu keluarnya di sini. Paham sampai sini ya? Baik. Wasatul harfi makhrajul ain wal ha'i artinya tengah tenggorokan, tempat keluarnya ain dan ha. Ain dan ha itu di sini. Ya. Ada hal di ujung tenggorokan, tempat keluarnya ghain dan kha. Ghain dan kha keluar di ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan itu di sini. Coba minta dikondisikan dulu sampai kita selesai baru dibuka ke sini. Baik. Nah, hamzah dan ha itu keluarnya di sini ya, di pangkal tenggorokan. Ain dan ha di tengah tenggorokan. Ghain dan kha di ujung tenggorokan. Sekarang kita praktekkan dulu huruf hamzah dan ha. Hamzah dan ha tadi di mana? Di pangkal tenggorokan. Ain, ha di mana? Tengah tenggorokan. Ghain dan kha itu di ujung tenggorokan. Baik, saya praktekkan huruf yang di pangkal tenggorokan dulu, silakan diikuti. Hamzah dulu ya. A, I, U. A, I, U. A, I, U. A, I, U. Ya, insya Allah semua bisa ya huruf hamzah. Sekarang kita harapkan A, I, I, U, A, I, U. Ya, baik ya, insya Allah kita semua bisa. Sekarang huruf ha. Ucapkan
I, U. Baik, pengucapan H tidak boleh berlebihan, tidak boleh tidak boleh berlebihan, biasa saja. Coba. A, I, I, U. U. Baik ya, insyaallah bisa semua. Sekarang huruf Ain dan H. Di mana tadi Ain dan H? Kita tengah tenggorokan. Kita ucapkan huruf Ain. Coba ya. Nah, huruf Ain itu di sini. Ini tengah tenggorokan, ini Ain, ini ya huruf Ain. Nah, huruf H juga di sini. Ya, sama antara Ain dan H di tengah tenggorokan. Kita ucapkan dulu huruf Ain. Coba kita ucapkan sukunya. Pengucapan Ain yang pertama tidak boleh masuk ke hidung, bukan nggak masuk ke hidung. Yang kedua suaranya tidak berhenti, tidak tapi suaranya itu terjepit. Jadi dia masih ada suaranya mengalir tapi terjepit. Nah begitu. Coba. Nah, Masya Allah ya. Kita praktekkan kalimat na'budu. Coba. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Nah, begitu pengucapan Ain ya. Baik, berikutnya huruf H. Nah, huruf H. Insyaallah sekilas saja kita pelajari, nanti mendalamnya bisa dipraktikkan masing-masing di rumah ya. Huruf H. Sekarang kita praktikkan Ya, bersihkan pengucapannya. Ih, Hah, Hih, Huh, begitu pengucapannya harus bersih, bukan ha ha hi hi hu hu, tapi ha ha hi hi hu hu. Bersihkan ya, tidak ada berubah menjadi ha ataupun menjadi kha ya. Baik, saya kira cukup dulu sampai sini huruf H. Untuk huruf Ghain dan Kha insyaallah akan kita kaji di kesempatan pekan depan. Dan insyaallah pekan depan saya akan kasih kesempatan untuk mempraktikkan huruf-huruf yang sudah kita pelajari ya, khususnya huruf hamzah, kha dan ha, ain dan ha. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan. Kita buka.